Halo Sobat Storia, selamat datang di channel Story Film ID. Kali ini kita bakal melanjutkan review alur cerita Money Heist Season 5. Pada episode 2 ini diawali dengan persiapan para perampok untuk melakukan perundingan dengan pihak kepolisian. Perundingan diawali dengan para sandera yang berjalan keluar dari Bank Ospen dan diikuti oleh wanita dari geng perampok, yaitu Lisbon, Tokyo, dan Stockholm. Stockholm yang membawa dan mengangkat bendera putih menandakan bahwa perampok menyerah dan mengajak negosiasi pada pihak kepolisian. Aksi para perampok direspon oleh Kolonel Tamayo untuk mengadakan perundingan. Para perampok memberitahu Kolonel Tamayo bahwa Gandia terluka parah dan membutuhkan perawatan. Dari proses negosiasi, Lisbon mengetahui bahwa El Profesor tidak ditahan oleh pihak kepolisian, yang artinya Alicia Sierra bekerja sendiri dalam penangkapan Profesor. Perundingan pun berlangsung dengan hasil para perampok akan mengeluarkan Gandia yang dimaksudkan untuk mengulur waktu. Para sandera yang keluar kemudian kembali masuk ke dalam Bank Ospen bersama dengan para wanita dari geng perampok. Ketika mereka sudah kembali ke Bank Ospen, terjadi perkelahian antara Bogota dan Gandia. Kejadian tersebut dipicu geramnya Bogota karena Gandia telah membunuh Nairobi, kekasihnya. Akibat perkelahian ini, membuat para perampok lengah dan berfokus pada Gandia dan Bogota. Sehingga Arturo memiliki kesempatan untuk mengambil senjata milik perampok. Terjadi aksi penembakan yang dilakukan oleh Arturo secara brutal dan mengakibatkan Denver terluka pada bagian lengan. Para sandera yang memberontak kabur dari ruangan tersebut dan mencari tempat bersembunyi. Aksi kejar-kejaran dan saling tembak terjadi antara perampok dengan para sandera yang memberontak. Pemberontakan ini diprakarsai oleh Arturito pada saat mereka masih berada di luar Bank Ospen. Singkat cerita, para perampok ini berhasil bersembunyi di sebuah ruangan yang dimana itu adalah gudang senjata milik para perampok. Scene berpindah pada Alicia yang sedang membuat video dengan menggunakan handphone. Maksud dari Alicia melakukan hal tersebut untuk mendesak Profesor membuat pengakuan agar Alicia dapat membersihkan namanya dalam kesatuan kepolisian. Di saat yang sama, Marcel dan Benjamin telah sampai di tempat persembunyian Profesor. Mengetahui kedatangan mereka, Profesor mencoba mengalihkan perhatian Alicia. Namun sayangnya Alicia menyadari kedatangan mereka dan bertindak cepat dengan memukul dan memberikan obat bius pada Profesor. Pada saat Marcel dan Benjamin berada di ruangan Profesor, mereka merasakan kejanggalan karena mendengar suara Profesor dan tidak melihat keberadaan Profesor. Ketika mereka sedang memastikan keadaan, Marcel melihat Profesor sedang beristirahat di tempat tidurnya. Kondisi ini tidak disadari oleh Marcel bahwa Profesor tak sadar dikarenakan obat bius yang disuntikan Alicia. Mereka mengira Profesor sedang beristirahat sehingga membuat keduanya lengah dan tertangkap oleh Alicia. Scene berpindah ke dalam Bank Ospen. Para pemberontak yang dipimpin Arturo memanfaatkan senjata yang berada di ruangan tersebut dengan melakukan penyerangan secara brutal ke arah perampok. Pertempuran tembak-menembak terus berlangsung. Arturo dan pemberontak lainnya yang mempunyai berbagai senjata berhasil memojokkan para perampok. Para perampok yang terpojokan karena amunisi mereka yang terbatas memaksa untuk menghemat amunisi di senjata mereka. Terbatasnya amunisi milik para perampok mendorong Tokyo dan Rio untuk mencari amunisi tambahan di ruang gubernur. Di saat yang bersamaan, terjadi pergerakan di pihak militer. Hal ini mendesak para perampok untuk segera melepaskan Gandia. Gandia pun berjalan keluar Bank Ospen dengan posisi tangan terikat serta bom asap di dadanya. Pihak militer yang melihat kejadian tersebut menghentikan intervensi untuk sementara. Di sisi lain, kesal karena usahanya tidak membuahkan hasil, Arturo melontarkan kata-kata provokasi kepada Denver. Kata-kata Arturo didengar oleh Stockholm sehingga mendesak ia untuk bergerak memberi pelajaran pada Arturo. Puncaknya, Arturo menggunakan forklift yang telah dipasangi senapan mesin dan menembak dengan membabi buta. Di saat bersamaan, Stockholm berhasil menyelinap di belakang Arturo dan menembakkan peluru kepadanya.
Kejadian ini menjadi akhir dari episode 2. Apa yang akan terjadi pada Arturo? Apakah ia akan selamat atau lewat? Tulis pendapat Sobat Storia di kolom komentar ya. Dan tunggu review film kami lainnya. And see you on the next review.